Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikannya berupa nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga bisa bertemu di ruangan guru ini untuk melaksanakan presentasi saya. Selamat berangkai salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada roh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita banyak-banyak berselawat mendapatkan syafaatnya di akhir yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama yang saya hormati kepala sekolah atau yang mewakili, lalu yang saya hormati dan saya banggakan Bapak, Ibu, para guru hebat. Baik, di sini saya akan mempresentasikan RTL. RTL itu adalah rencana tindak lanjut dari tugas untuk PKG. PKG itu adalah program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga kesehatan atau PJOK. Saya coba. Tema yang saya ambil itu adalah beramal. Beramal itu adalah bergerak aktif melalui permainan tradisional. Dengan rancangan saya pembelajaran berbasis proyek dengan menggunakan KBS. KBS itu ialah komunitas belajar sekolah. Oke, itu latar belakang dari presentasi saya ini atau rancangan saya. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan pada umumnya berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti atau kekuatan batin, pikiran atau intelektual dan jasmani anak-anak. Pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang kesehatan, di mana kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Di mana bukan itu kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuhi energi, dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut masih memiliki semangat dan tenaga cadangan untuk menikmati waktu segar dan siap untuk melakukan kegiatan lain yang mendadak atau tidak terduga. Ini latar belakangnya, lanjutannya, yaitu minat berolahraga murid atau peserta didik di sekolah saya tinggi. Tentunya ini merupakan modal bagi saya yang dapat dikembangkan oleh sekolah untuk memfasilitasi minat dan kepemimpinan peserta didik. Selain itu juga didukung dengan adanya aset fisik dan manusia. Jadi asetnya ada dua, guru, orang tua, dan peserta didik. Lalu latar belakangnya lagi upaya pelestarian budaya bangsa dalam permainan tradisional. Jadi rancangan saya ini adalah permainan tradisional. Sesuai dengan salah satu poin dari visi SMA Negeri 1 Sekepayang, yaitu berbudaya. Kegiatannya pun dapat dilaksanakan sesuai aset atau modal di sekitar sekolah. Lanjutannya penerapan pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, dan sport education model atau SEM yang ada dalam olahraga tradisional yang akan saya laksanakan.
Lalu dalam tujuan program saya, yang pertama itu mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Jadi sehat fisik, sehat jiwa, serta sehat sosialnya. Poin yang kedua, menciptakan peserta didik yang cinta akan nilai-nilai budaya lokalnya. Poin yang ketiga, meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik melalui permainan tradisional. Poin yang keempat, karakter berdidik atau profil pelajar Pancasila. Poin yang terakhir, memfasilitasi minat berolahraga peserta didik di sekolah kita. Oke, kita lanjut ke capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang pertama, langkah-langkah itu adalah belajar kepemimpinan atau leadership dalam pelaksanaan olahraga tradisional nanti. Jadi belajar kepemimpinan itu, jadi siswa atau peserta didik memiliki rasa tanggung jawab terhadap kegiatan yang mereka lakukan. Poin yang keduanya, untuk meningkatkan gerak. Jadi dengan permainan tradisional ini, peserta didik lebih aktif bergerak, baik dari konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, dan konsep keterhubungan. Lalu yang poin ketiga, capaiannya membangun kerjasama atau teamwork sesama tim. Jadi membuat peserta didik mampu bekerja sama dengan temannya dan merasa saling memiliki dalam satu kelompok. Capaian atau langkah-langkah dan hasil yang ingin diharapkan dari proyek saya ini. Yang pertama itu mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik serta penerapan budaya positif atau gemar berolahraga dan mengenal kearifan lokal di sekolah. Capaian yang ingin dicapai adalah proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik menjadi optimal serta memahami nilai-nilai budaya. Jadi di dalam capaian itu ada 3 langkah. Yang pertama, sehat fisik. Dalam arti sehat fisik itu badannya sehat dan bugar. Yang kedua, sehat juga sosial, di mana sehat sosial itu siswa mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain atau temannya. Lalu yang ketiganya, siswa sehat jiwa. Sehat jiwa itu di mana mereka atau peserta didik merasa senang dan bahagia menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri dan teman lainnya. Langkah-langkah untuk capaian dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama itu karakter building atau profil Pancasila yang telah saya sebutkan tadi di atas, di mana kegiatan ini dilaksanakan pada semua aktivitas olahraga yang peserta didiknya dipilih, karena secara tidak langsung mereka akan dihadapkan pada interaksi sosial baik dengan teman, guru maupun masyarakat. Jadi karakter building ini nanti bisa mereka pelajari di sekolah dan akan nanti dilaksanakan mereka itu di lingkungan mereka, jadi di masyarakat. Jadi bukan hanya di sekolah mereka mampu, bahkan di masyarakat juga mereka mampu untuk melaksanakan olahraga tradisional tersebut. Yang kedua, fokus utamanya adalah menanamkan nilai-nilai profil Pancasila, sehingga diharapkan dengan beragam kegiatan olahraga tersebut peserta didik bisa berkolaborasi secara rutin
mengamalkan nilai-nilai profil Pancasila yang nantinya membentuk budi pekerti mereka. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar ABS. Jadi yang pertama program itu kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jadi program di sekolah itu biasanya kan ada intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Jadi yang saya ambil dalam kegiatan ini adalah kokurikulernya. Oke, yang kedua, kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh peserta didik, baik dari kelas 10 maupun atau hingga kelas 12. Yang ketiga, beberapa mitra yang terlibat yaitu kepala sekolah, rekan sejawat atau bapak ibu guru, orang tua peserta didik, dan masyarakat di lingkungan sekitar. Poin keempat, kegiatan ini dengan menerapkan SEM, Sport Education Model, yang nantinya sebagian dari peserta didik berpartisipasi sebagai panitia dalam kegiatan. Jadi selama pembelajaran saya di PKG, jadi saya membuat program ini. Jadi nanti panitianya itu semua anak-anak atau peserta didik, pelaksananya juga anak-anak. Jadi panitia mereka, pesertanya juga mereka. Jadi mengajari SEM ini mengajari mereka untuk bisa menjadi leadership atau kepemimpinan di masyarakat nantinya. Program yang saya rancang yaitu program 2 Sabtu Sehat dalam permainan tradisional. Program bulanannya kompetisi festival olahraga tradisional antar kelas. Program tahunannya festival budaya olahraga tradisional dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan model pembelajaran SEM, Sport Education Model. Selain ini, di kapasitas yang dimiliki, yang pertama itu modal manusia, di mana modal manusia itu kepala sekolah, guru, orang tua peserta didik, dan masyarakat. Modal yang keduanya itu adalah modal fisik, di mana modal fisik kita yaitu lapangan sekolah. Modal yang ketiganya adalah modal sosial, di mana modal sosial itu berkoordinasi dengan masyarakat sekitar. Yang keempat, modal lingkungan, di mana modal lingkungan ini lingkungan di sekitar, baik lingkungan sekolah ataupun lingkungan tempat yang lebih nyaman. Yang terakhir, modal finansial, di mana modal finansial ini kita dibantu oleh dana pos, dana mandiri, peserta didik, dan sponsor bila ada. Rencana evaluasi saya dalam program ini, yang pertama evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan pada akhir kegiatan. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan, atau umpan balik dari peserta didik, orang tua berupa kuesioner atau wawancara dilakukan pada setiap bulan dan evaluasi akhir yang dilakukan. Yang kedua, rencana evaluasi saya itu untuk mengukur tingkat keberhasilannya menggunakan TKJI. Jadi TKJI itu adalah tes kebugaran jasmani Indonesia. Oke, slide yang terakhir yaitu kemungkinan tantangan yang nanti saya hadapi atau anak-anak lakukan, yaitu yang pertama cuaca. Saat terjadi cuaca buruk, hujan atau panas terik, kemungkinan kegiatan bisa kami tunda untuk dilaksanakan. Jadi yang kedua, kegiatan yang mengganggu aktivitas seperti membantu orang tua memiliki kegiatan pada waktu yang sama.
Jadi mungkin bisa saja ditunda. Yang terakhir yaitu alat yang rusak seperti alat yang digunakan dalam festival olahraga nasional seperti alat penerbang, sound system atau yang lainnya. Oke, baik. Thank you. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah meluangkan waktunya beberapa menit. Jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat. Semoga keikhlasan Bapak Ibu guru hebat dibalas oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.